Kalau berbicara soal tantangan, tentu yang saya katakan Mandarin itu mudah, tapi juga tidak mudah. Saudara, bahasa Mandarin peringkat kedua paling banyak digunakan di seluruh dunia, dan bahasa Mandarin sering dianggap salah satu bahasa tersulit di dunia, terutama tulisan Hanzi, dan intonasi bisa mempengaruhi arti. Di Batam, Tiongkok adalah peringkat ketiga investor asing tahun 2025. Tamu istimewa saya, Profesor Kehormatan di Guangxi Minzu University Tiongkok, Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Budaya Universitas Universal, Dr. Herman B.A.D. M.T. Sesol, PhD, jenjang S1 sampai S3 di Jinan University, Guangzhou, China. Ni hao ma, Pak Herman. Ni hao. Apa kabar, Pak? Baik, Bapak. Pak, bisa ceritakan bagaimana Bapak bisa tertarik dengan bahasa Mandarin dan kebudayaan Tiongkok gitu? Iya, bahasa Mandarin sebetulnya kecil kami tidak pernah belajar bahasa Mandarin sebetulnya. Bapak saya itu lulusan dari sekolah Tionghoa, tetapi karena politik jadi tidak menurunkan kepada kami. Jadi ada satu kali itu di Vihara Maitreya Duta namanya Palembang, ada namanya sekolah minggu. Di sana ada belajar bahasa Mandarin. Jadi masih ingat waktu itu kami 3 orang saja jalan kaki, kira-kira butuh waktu 1,5 jam untuk belajar bahasa Mandarin ke sana. Seperti itu. Mulai saat itu kami mulai belajar bahasa Mandarin. Kenapa saya tertarik belajar bahasa Mandarin? Pertama, bapak saya pernah bilang satu hal. Ya, kita ini orang Tionghoa. Salah satu bahasa ibunya adalah bahasa Mandarin. Seperti itu. Setidaknya harus tahulah sedikit bahasa Mandarin. Tapi bapak saya tidak berani mengajari kepada kami. Jadi waktu itu di Vihara kami belajar bahasa Mandarin. Seperti itu. Kemudian juga ya, walaupun kami ada inilah ya, keluarga kami ada yang darah campur segala macam, tetapi sebagai identitas orang Tionghoa setidaknya butuh tahu sedikit bahasa Mandarin. Maka waktu itu saya mulai belajar bahasa Mandarin. Waktu itu yang belajar juga tidak banyak, sedikit sekali. Pak, ini belajar bahasa Mandarin itu kan membaca, menulis, menyimak kan gitu ya, Pak ya. Apa yang paling sulit, Pak Herman? Sebetulnya Mandarin itu tidak sulit, Pak. Banyak orang mengatakan bahwa Mandarin itu kan sulit ya. Saya itu belajar bahasa Inggris dari SD, Pak, sampai kuliah. Bahasa Inggris saya pun tidak bagus. Kemudian saya belajar bahasa Mandarin, sebenarnya waktunya tidak panjang. Saya sudah bisa aktif berbicara Mandarin walaupun tidak dalam. Nah, yang dikatakan orang Mandarin itu sulit itu dikarenakan aksaranya sulit ditulis. Aksara itu Hanzi-nya itu. Tetapi kalau kita berbicara soal bunyinya, kalau dalam sebuah konteks bahasa, maka bunyinya itu mungkin saya berani klaim bahasa Mandarin itu bunyi yang paling mudah di dunia. Kenapa? Asalkan kita bisa menguasai 400 sekian bunyi, kita sudah bisa berbahasa Mandarin. Dari sekian banyak bunyi, berapa banyak bunyi itu, Pak? Bunyinya hanya 400 lebih saja. Kemudian bunyi-bunyi itu digabung-gabungkan. Misalnya ni hao. Ada juga ni yang lain, ada juga hao yang lain yang artinya berbeda. Intonasi lain artinya? Ya, intonasi berbeda, artinya berbeda. Tetapi kalau kita berbicara atau ngobrol keseharian, ada konteksnya, walaupun nada kita tidak tepat, orang tetap mengerti. Ya, jadi sebetulnya kalau saya pribadi mengatakan bahasa Mandarin itu
tidak sulit. Sulitnya hanya di aksara, karena aksaranya beda-beda, seperti itu. Nah, kemudian ketika kita mengajarkan kepada anak-anak kan akan berpikir nih, dia akan berpikir, wah ini nadanya salah, artinya beda. Kalau kita ucapkan satu-satu, memang beda, salah dia. Tetapi kalau dalam konteks orang bisa mengerti apa yang kita ucapkan. Orang Tiongkok sendiri belum tentu bisa berbahasa Mandarin dengan tepat. Gitu. Saya kasih contoh, misal saya di Guangzhou, waktu saya studi S1, 2, 3 di sana, saya ngobrol dengan orang Guangzhou susah ngerti. Nadanya lari-lari sana sini. Karena bahasanya itu adalah bahasa Kantonis. Jadi dia sudah dipengaruhi oleh bahasa Kantonis. Jadi ketika kita ngobrol dengan dia berbahasa Mandarin, sebetulnya nadanya tidak begitu tepat ya. Saya kasih contoh misalnya, saya ngobrol sama mereka bilang lai. Saya bilang lai itu kan artinya datang ya. Maka dia akan bilang nai. Dia nggak bisa bilang lai, dia bilang nai. Tetapi ketika dia bilang nenek, kita bilang nenek ya. Dia panggil nenek, lai. Kita orang asing datang ke sana, sebenarnya apa, bingung kita kalau satu-satu. Tetapi dalam konteks akan dipahami. Makanya saya katakan sebetulnya ya kalau ada konteksnya bahasa Mandarin itu sebenarnya tidak sulit. Pak Herman, apa bedanya orang belajar bahasa Mandarin di kampus, di kursus, dan di aplikasi? Sekarang kan bisa belajar di aplikasi, Pak. Apa bedanya, Pak? Kalau di kampus itu biasanya kita terstruktur sistematis. Bahasa Mandarin itu ya ada keilmuannya. Kalau misalnya di luar mungkin dia lebih condong ke percakapan keseharian segala macam. Tetapi di kampus selain kita belajar keterampilan berbahasa Mandarin, kita juga belajar ilmu bahasanya di dalam dan ragam ilmu bahasa. Tapi kenapa kampus-kampus di Indonesia sangat sedikit yang program studi bahasa Mandarin atau sastra Cina, Pak? Kebetulan ini saya paham di Indonesia itu ada 30 perguruan tinggi swasta dan negeri yang buka program studi yang berhubungan dengan bahasa Mandarin. Totalnya ada 7 program studi. Program studi pendidikan bahasa Mandarin, program studi bahasa Mandarin, program studi bahasa Mandarin, bahasa dan kebudayaan Tiongkok, program studi sastra Cina dan sastra Tiongkok, karena di Gunadarma menggunakan sastra Tiongkok. Kemudian D3 bahasa Mandarin, bahasa dan budaya Tiongkok D3, D4 maaf. Satu lagi adalah bahasa Mandarin bisnis ya. Nah, kenapa sedikit? Sebetulnya yang mau buka itu banyak, Pak. Yang cari kita itu banyak. Masalahnya cuma satu, dosennya dari mana? Kok kurang tenaga pengajar, Pak? Kurang tenaga pengajar. Berapa banyak perguruan tinggi yang ada di Indonesia, negeri maupun swasta, yang selalu cari kita dan cari teman-teman saya di kampus-kampus lain. Bisa bantu nggak dosennya? Kami mau buka program studi. Saya kasih contoh misalnya Ganesha. Universitas Ganesha itu selalu ngobrol dengan kita. Kami tidak ada dosen, kami ingin buka program studi dan lain sebagainya. Dan saya dengar juga di Universitas Universal yang paling laris lulusannya prodi bahasa Mandarin ya, Pak? Iya. Itu kenapa, Pak? Karena memang banyak investor dari Tiongkok yang masuk atau apa faktornya? Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa kenapa ingin mengambil program studi bahasa Mandarin. Jawabannya adalah bahasa Mandarin bisa merubah nasib saya, bisa merubah ekonomi saya, bisa merubah ekonomi keluarga saya. Dengan saya bisa berbahasa Mandarin, saya bisa mendapatkan pekerjaan yang gajinya lebih tinggi. Seperti itu. Kalau misalnya yang lain mungkin dia 1 bulan hanya bisa dapat, kira-kira aja Pak ya, bisa dapat 4-5 juta misalnya 1 bulan gajinya. Tetapi dengan dia bisa berbahasa Mandarin, dia mungkin bisa dapat 2 digit, 10 juta ke atas. Menjadi seorang penerjemah dia bisa dapat 15 juta, 16 juta. Bahkan mahasiswa saya itu menjadi penerjemah di luar negeri,
dia bisa ada yang dapat 40 juta satu bulan. Paling tinggi mahasiswa saya itu dia kerja di perusahaan Tiongkok yang ada di Dubai ya. Itu satu bulan dia bisa dapat 70 juta dibayar. Jadi mereka ya, tapi ini tidak merata Pak. Kalau di Indonesia itu umumnya ya 10 juta ke atas lah gajinya. Kemudian saya ini Pak Herman, saya lihat di mahasiswa yang program studi bahasa Mandarin atau strategi Cina, ada namanya tes Hanyu Sweeping Kaoshi atau ASK. Itu apa artinya Pak? Hanyu Sweeping Kaoshi itu artinya ujian keterampilan berbahasa. Semacam TOEFL gitu. Semacam TOEFL-nya bahasa Mandarin. Ada tingkatannya juga Pak? Ada tingkatannya. Kalau dulu 1 sampai 6. Iya. Sekarang itu dibagi namanya dasar, menengah, dan tinggi. Dasar 3 tingkat, menengah 3 tingkat, tinggi 3 tingkat. Jadi totalnya 9 tingkat seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9. Iya. Seperti itu. Pak Herman, kenapa Bapak memilih kuliah S1 sampai S3 itu di Jinan University Guangzhou? Iya. Awalnya itu saya guru dan sekaligus instruktur bahasa Mandarin di Universitas Sriwijaya, Pak. Jadi saya sudah pernah menjadi ya dosen inilah ya, dosen tidak tetap di Universitas Sriwijaya. Kemudian juga saya paginya itu ngajarnya di Saveris 2 Palembang. Ngajar bahasa Mandarin, artinya waktu itu kan, maaf ya Pak ya, kan dulu kan Mandarin agak susah ya. Kemudian Mandarin kan baru booming ketika Presiden Gus Dur memberikan peluang. Ketika itu kami ada 3 orang teman saya itu berusaha membawa bahasa Mandarin itu ke sekolah. Jadi kebetulan saya ditempatkan di Saveris 2 begitu. Kemudian dari Unsri juga minta saya ngajar bahasa Mandarin. Nah, ketika belajar, waktu itu saya mau diangkat jadi PNS Pak. Kemudian beritanya keluar ada beasiswa belajar bahasa Mandarin di Guangzhou Jinan University. Saya bilang coba-cobalah, saya daftar. Tapi waktu saya daftar itu ditolak 3 kali. Kenapa ditolak? Karena katanya Mandarin kamu nggak bagus. Ini kan S1 katanya, nggak bisa. Padahal kan untuk belajar Mandarin sebetulnya ya. Saya ditolak sebanyak 3 kali. Kemudian saya telepon ke kedutaan besarnya, katanya ya kamu daftar di sana aja. Tapi saya bilang saya ditolak 3 kali. Kemudian dia bilang kamu cari namanya Pak Judi Timadius. Dan saya cari beliau dan beliau merekomendasikan beasiswa ini ke saya. Jadi waktu itulah saya belajar bahasa Mandarin. Ya, apa tantangan paling besar ketika Bapak menjadi mahasiswa Indonesia di Tiongkok itu? Wah, susah Pak. Susah sekali. Karena gimana ya, kita belajarnya otodidak. Saya itu walaupun belajar di vihara tidak lama, SD 1 tahun saja. Jadi sebetulnya kemampuan berbahasa Mandarin kita itu kemampuan bahasa Mandarin yang gaduh-gaduh kalau kita bilang. Tidak terstruktur, tidak sistematis. Kita tidak tahu yang mana boleh, yang mana tidak boleh, yang mana tepat, yang mana tidak tepat. Tata bahasa yang mana yang benar dan tata bahasa yang mana yang tidak benar. Ketika sampai ke Tiongkok belajar, waduh, saya bilang, mungkin orang Palembang waktu itu bilang saya Mandarinnya bagus. Ketika saya sampai ke sana, saya Mandarinnya tidak bagus. Dengar dosen jelasin, mungkin hanya mengerti 20%. Yang lainnya saya tidak paham. Dan akhirnya bagaimana cara saya belajar? Saya jam 4 pagi harus bangun. Orang masih tidur semua. Saya jam 4 pagi bangun, saya belajar sendiri. Kadang-kadang saya pergi ke kantor, teriak-teriak saya sendiri di sana untuk melatih vocabulary segala macam. Teman-teman tidur jam 10, saya tidur jam 2. Hanya untuk memperdalam. Jadi satu hari kadang 3 jam, 4 jam saja tidur. Seperti itu. Jadi tidak gampang, sulit. Nah, sekarang Pak Herman adalah dekan di Universitas Universal Batam. Nah, apa tantangan dan peluang terbesar Pak memimpin fakultas yang fokus pada pendidikan bahasa dan budaya ini?
tantangannya ya Pak. Ya. Ya memang ya yang seperti tadi kita bilang, pertama adalah kami di Universitas Universal bahasa Mandarin itu terus berkembang. Akibatnya kita butuh dosen yang lebih mumpuni, yang lebih banyak. Tapi ini tantangan yang terberat kami nomor satu. Nomor dua adalah perkembangan teknologi Pak. Nah, seperti kita bilang sekarang zamannya AI gitu ya. Waktu saya pergi ke Tiongkok, wah itu udah AI-nya udah kemana-mana itu. Nah kita Indonesia bagaimana? Di Tiongkok pembelajaran bahasa Mandarin sudah dikonektivitas dengan AI gitu. Kita di Indonesia bagaimana? Kita masih belum punya pakar-pakar yang bisa mentransferkan ini. Seperti itu. Jadi tantangan ini sangat penting karena dunia sudah berubah. Zaman teknologi. Jadi mau tidak mau bahasa Mandarin harus masuk ke AI. Harus masuk ke harus menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi seperti itu. Ya. Bapak juga Ketua Umum Asosiasi Program Studi Mandarin Indonesia. Nah, bagaimana menurut Bapak sekarang perguruan tinggi memandang program studi Mandarin ini di tengah begitu gencarnya investasi Tiongkok ke Indonesia, kemudian kemajuan Tiongkok sendiri sampai dianggap sekarang menjadi saingan terbesarnya Amerika Serikat. Gimana tantangan Pak di untuk perguruan tinggi ya, Pak? Ya, teman-teman kita mengatakan program studi bahasa yang berhubungan bahasa Mandarin ini boleh dikatakan saat ini di Indonesia merupakan program studi yang sangat penting, terutama untuk mendukung ekonomi. Apalagi ya di mana perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia kan banyak. Kemudian juga banyak juga perusahaan-perusahaan yang ada di Tiongkok sendiri yang ingin orang-orang Indonesia yang bisa berbahasa Mandarin. Teman saya sering berkata begini, seperti yang awal tadi saya katakan, bahasa Mandarin itu bisa merubah nasib. Banyak mahasiswa kita termasuk dosen-dosen kita sendiri yang ada di perguruan tinggi itu ekonominya boleh dikatakan itu menengah atau ke bawah. Dengan dia bisa berbahasa Mandarin, setidaknya derajat ekonominya naik. Derajat ekonomi naik, otomatis nilai dirinya pun naik. Dia lebih dihargai. Seperti itu. Jadi ya saat ini mengapa menjadi penting, karena itu tadi nomor satu adalah ekonomi. Nah, kalau berbicara soal tantangan, tentu yang saya katakan Mandarin itu mudah, tapi juga tidak mudah. Mudah tapi tidak mudah. Tantangan terberat di Indonesia itu adalah dia tidak punya lingkungan bahasa Mandarin. Belajar bahasa Mandarin di perguruan tinggi mungkin hanya di kelas doang itu. Di rumah lain lagi. Di rumah dia tidak ada lingkungan bahasa Mandarin. Itulah yang membuat perkembangan bahasa Mandarinnya tidak begitu cepat. Nah, nanti kembali ke dosennya masing-masing, apakah dia bisa membuat sebuah lingkungan bahasa Mandarin. Misalnya kita di Universitas Universal, walaupun ada banyak mahasiswa yang tidak punya lingkungan bahasa Mandarin, bagaimana kami sebagai dosen bisa membuat lingkungan bahasa Mandarin, pembelajaran yang dimana mereka harus membuat lingkungan itu sendiri, seperti Mandarin Day gitu, Pak. Mandarin Day, kemudian kita bisa minta mahasiswa untuk buat vlog-vlog gitu menceritakan kota Batam, indahnya kota Batam dengan bahasa Mandarin. Perkenalkan seperti itu. Pak Herman, bagaimana Bapak menghadapi menyusun kurikulum di tengah tantangan era digital seperti sekarang, Pak? Apa menyesuaikan dengan kemajuan teknologi? Seperti apa, Pak, yang Bapak lakukan? Ini kita juga sedang masuk ke kurikulum baru ya. Kami sedang merancang kurikulum baru. Ini salah satu tantangan kami, Pak. Saya saat ini sedang merancang kurikulum, kalau kita bilang Mandarin Plus. Apa itu Mandarin Plus? Selain keterampilan berbahasa itu sendiri, ilmu bahasa Mandarin itu sendiri, kita berusaha ada plusnya. Plus teknologi, plus industri, plus pariwisata, plus bisnis. Itu sudah beda-beda bidang ya, Pak ya? Ya, jadi kita ingin memberikan ilmu ini kepada anak-anak kita.
sehingga dia bisa mengikuti perkembangan zaman. Lebih terspesialisasi seperti itu. Seperti itu. Jadi mahasiswa nanti bisa memilih dia kepengennya apa. Dia pengen plus pariwisata, artinya kita bimbing kemampuan Mandarin pariwisatanya. Iya. Kalau dia plus bisnis, maka kita bimbing dia di Mandarin bisnis dan lain sebagainya. Ya. Jadi sesuai dengan keinginan mahasiswa. Jadi ketika kita merancang kurikulum, kita harus memperhatikan ini. Ya. Masalahnya, tantangannya adalah ketersediaan dosen. Nah, ini kembali lagi. Iya. Kita ada dosennya, tetapi tidak banyak yang spesialisasi itu. Iya. Jadi kita butuh lebih banyak lagi Ya. yang memiliki kemampuan seperti itu. Ya, Pak Herman, saya lihat dari biodatanya kan sering mengadakan jadi pembicara seminar-seminar di level internasional. Nah, bagaimana, apa bedanya Pak antara bahasa Mandarin Indonesia dengan negara-negara tetangga lainnya? Misalnya seperti kita tahu di Indonesia ini kan banyak sekali suku. Nah, itu kan beda-beda dialek gitu Pak. Walaupun bahasa persatuan kita bahasa Indonesia, tapi kan bahasa Indonesia dengan dialek daerah masing-masing gitu. Ada nggak perbedaan itu di berbagai negara di Asia Tenggara ini Pak ya? Dialek bahasa Mandarin gitu Pak? Ya, seperti misalnya di Singapura itu ada terkenal namanya Singlish, Singaporean English gitu. Nggak ada nggak kalau untuk bahasa Mandarin Pak? Maka kita di Indonesia, kebetulan ini fokus penelitian saya Pak. Indonesia itu namanya Mandarin Indonesia. Oh. Singapura namanya Mandarin Singapura. Itu yang dikatakan Singlish tadi. Iya. Mandarin Singapura dengan Mandarinnya Tiongkok ada perbedaan. Mandarinnya Malaysia dengan Tiongkok ada perbedaan. Iya. Mandarinnya Thailand dengan Tiongkok ada perbedaan. Iya. Mandarinnya Indonesia itu lebih spesial. Apa spesialnya Pak ya? Dia itu sedang meraba kalau saya katakan. Kenapa meraba? Orang-orang atau pelajar-pelajar bahasa Mandarin di Indonesia ini atau orang-orang yang berkomunikasi bahasa Mandarin Indonesia, dia memiliki ragam yang berbeda. Pertama, ada yang kalau kita bilang trennya menuju ke dialeknya Tiongkok. Ada yang menuju ke dialeknya Indonesia itu sendiri. Jadi memiliki ciri khas Indonesia, misalnya Mandarin dialek Jawa, Mandarin dialek Palembang, gitu ya. Ada yang memang dia bukan dialek Jawa, bukan dialek Palembang, juga bukan dialek Tiongkok. Dia memang milik Indonesia itu sendiri. Nah, itu yang saya katakan meraba tadi. Apakah nantinya 10 tahun ke depan bahasa Mandarin Indonesia punya ciri khas seperti yang ada di Singapura, Malaysia, Thailand dan lain sebagainya, atau dia akan mengarah ke dialeknya Tiongkok? Makanya saat ini kalau saya katakan itu sedang bersaing. Ya. Sedang bersaing. Itu sebabnya Bapak juga melakukan penelitian tentang kata-kata serapan bahasa Indonesia atau bahasa Tiongkok atau sebaliknya. Itu ya Pak? Ya, betul. Jadi banyak sekali kata serapan bahasa Indonesia itu yang diserap oleh bahasa Mandarin. Kan selama ini kita selalu berkata bahasa Indonesia menyerap bahasa Mandarin. Tetapi ternyata dalam komunikasi bahasa Mandarin keseharian di Indonesia, banyak sekali bahasa Indonesia itu yang diserap. Apa contohnya Pak? Saya kasih contoh, misalnya tempe. Pernah dengar tempe nggak Pak? Tempe. Coba, Bapak sudah dapat tempe dia. Catu-catu. Apa itu Pak? Gado-gado. Gitu kan? Jadi dari bunyinya dan lain sebagainya. Kemudian misalnya saya kasih contoh yang sering diucapkan oleh orang-orang Indonesia dalam bahasa Mandarin, itu adalah wichits, kata partikel modal. Misalnya saya kasih contoh si, itu kan bahasa Mandarin tak ada. 我吃饭了si kan,你知道kan? Itu sudah masuk ke dalam bahasa Mandarin. Itulah nanti akan jadi ciri khas menurut saya, akan menjadi Mandarin ciri khas Indonesia. Mandarin Indonesia ke depan. Dan inilah yang sedang kami rancang, bahan ajar bahasa Mandarin yang ke Indonesia ke depan. Seperti
Semacam kalau keilmuannya sosiolinguistik itu. Sosiolinguistik salah Iya, satunya. iya. Menarik. Jadi dia ada tidak melupakan dasarnya, tetapi dia mengalami perkembangan dari dasarnya. Pak Herman, saya berpengalaman pernah beberapa kali ke Tiongkok, Pak Herman. Kemudian dalam kepentingan pekerjaan, saya bertemu dengan beberapa orang yang dulu pernah tinggal di Indonesia. Ternyata sekarang mereka banyak yang menjadi tour guide untuk turis-turis Indonesia yang ke Tiongkok gitu. Malah di Lembus mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya gitu. Itu Bapak pernah ketemu juga? Pernah, Pak. Di Guangzhou itu ada namanya Kampung Indonesia, Pak. Namanya daerah Inte di Guangzhou. Jadi itu satu kampung itu rata-rata orang Indonesia. Iya. Jadi kadang-kadang saya kuliah 17 Agustus saya diundang pergi ke sana. Merayakan hari 17 Agustus. Hari kemerdekaan Republik Indonesia. Di sana nanti ikut lompat karung gitu ya. Dan lain sebagainya. Acaranya menarik-menarik. Kemudian mereka masih menyanyikan lagu-lagu daerah Indonesia, Apuse dan lain sebagainya. Nanti tarian-tarian Indonesia. Jadi begitu secara kultural hubungan kita sangat dekat. Dan mereka sampai sekarang ini masih bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Dalam biodata Pak Herman juga saya lihat ada beberapa penelitian Bapak tentang Nekara. Kenapa Bapak tertarik meneliti Nekara? Apa hubungannya dengan budaya Tiongkok gitu? Gini, sebetulnya saya itu tidak begitu tahu tentang Nekara, Pak. Karena ini teman saya dari Universitas Tanjung Pura, itu direktur Confucius Institute Universitas Tanjung Pura, namanya Bapak Yang Xiaoqiang. Kebetulan beliau itu dari Guangxi Minzu University. Nah, beliau perkenalkan temannya ingin meneliti tentang Nekara. Waktu itu baru saya lebih mempelajari lah apa itu Nekara. Ternyata Nekara itu berhubungan dengan Tiongkok, berhubungan dengan Indonesia. Jadi ketika kita adakan penelitian, Nekara ini kan genderang yang terbuat dari perunggu hijau. Usianya itu sudah ribuan tahun, 3.000 tahun, 2.000 tahun, 1.000 tahun lebih. Lihat tipenya yang model apa. Nah, ketika kita adakan riset, ternyata ada hubungannya dengan Tiongkok, Pak. Tiongkok itu boleh dikatakan kata yang tepat itu yang pertama kali menciptakan Nekara ini. Nah, Nekara di Indonesia itu datangnya dari Tiongkok. Itu dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh para raja-raja zaman dulu. Dimiliki oleh para bangsawan-bangsawan. Dimiliki oleh kepala-kepala suku. Dia sebagai simbol identitas. Yang menariknya waktu saya melakukan penelitian di Makassar, di Selayar. Di Selayar itu boleh dikatakan Nekaranya itu terbesar di Asia Tenggara. Menurut mitosnya itu berkenaan dengan Raja Saweri Gading. Katanya, tapi ini mitos ya Pak, karena tidak ada catatan tersendiri. Katanya itu adalah cenderamata yang diberikan oleh Raja Tiongkok kepada Raja Saweri Gading karena memperistri putri Tiongkok. Seperti itu. Nah, jadi dia ada hubungannya dengan budaya Tionghoa. Makanya kenapa kita melakukan penelitian itu. Intinya yang ingin disampaikan di Nekara itu ribuannya tahun yang lalu Indonesia dan Tiongkok sudah memiliki hubungan yang baik. Hubungan pertemanan yang baik. Hubungan besan yang baik. Hubungan dagang yang baik dan lain sebagainya. Itu dari barat ke timur semuanya ada Nekara. Jumlahnya banyak atau sedikit saja seperti itu. Kemudian Pak Herman, apa pendapat Bapak sekarang bagaimana generasi muda Tionghoa di Indonesia dan khususnya di Batam itu menjaga tradisi dan kebudayaan Tionghoa itu sendiri, Pak? Sementara banyak juga yang saya lihat nggak bisa berbahasa Mandarin gitu. Yang belajar bahasa Mandarin Pak saat ini yang paling banyak justru bukan orang Tionghoa, Pak. Orang yang non Tionghoa yang belajar bahasa Mandarin lebih banyak.
Dan karena politik ya zaman Iya, itu iya. sejarah, jadi banyak orang-orang Tionghoa sendiri itu tidak begitu mengenal budayanya sendiri. Banyak ya Pak, tapi tidak semua. Nah, yang menariknya di Indonesia itu budaya Indonesia itu budaya Tionghoa Indonesia memiliki ciri khas tersendiri. Sudah agak berbeda dengan asalnya, dengan Tiongkok. Jadi dia sudah berbaur dengan budaya yang ada di akulturasi Indonesia, gitu. akulturasi seperti itu. Dan itu banyak sekali. Saya kasih contoh misalnya cap gome. Iya, iya. Dari namanya saja sudah tidak sama. Oh, apa bedanya, Pak? Kalau di Tiongkok namanya Yuan Xiao Jie. Oh, jauh sekali ya. Di Indonesia namanya cap gome. Cap gome itu datang dari bahasa Hokkien yang artinya tanggal 15 malam. Iya, iya. Gitu kan? Namanya itu siapa yang menciptakan? Ya orang Indonesia yang menciptakan. Saya kasih contoh misalnya Imlek. Yang nggak ada di Tiongkok nama Imlek. Tiongkok namanya Chunjie. Seperti itu kan? Nah, kenapa Indonesia pakai nama Imlek? Itu juga berasal dari bahasa Hokkien yang namanya Inli atau penanggalan lunar, penanggalan bulan. Seperti itu. Nah, di dalam perayaan-perayaan itu, saya kasih contoh misalnya di Cap Gome. Orang-orang Jakarta suka makan lontong Cap Gome. Nah, di Tiongkok tak ada itu, Pak. Lontong Cap Gome itu tidak ada. Di Palembang kami, Pak, makannya ya pempek. Iya, iya. Jadi budayanya itu sudah mengalami Akulturasi ya. akulturasi. Kalau ucapan kongsi paca itu sama. Gongxi fa cai bisa sama itu. Oh, Pak. sama ya. Ucapan-ucapan seperti itu banyak macamnya. Iya, Itu sebetulnya ucapan itu adalah doa, Pak. Iya, iya. Doa. Berharap nanti sehat selalu, panjang umur, rezekinya berlimpah dan lain Iya. sebagainya. Iya, iya. Pak Herman, apa harapan Bapak terhadap sekarang walaupun tidak terlalu banyak ya kampus-kampus yang memiliki program studi Mandarin atau sastra Cina, apa harapan Bapak terhadap anak-anak muda yang sekarang belajar bahasa Mandarin walaupun mereka bukan orang Tionghoa gitu? Ya. Pertama, mungkin saya agak berbeda dengan Bapak tadi yang mengatakan bahasa Mandarin itu sulit. Ya. Maka saya akan mengatakan kepada adik-adik kita, ya, anak-anak muda saat ini, ya bahasa Mandarin itu sebetulnya tidak sulit. Itu. Mungkin mindsetnya kita rubah. Jadi kalau sudah dianggap sulit jadi sulit Jadi sulit. Jadi 50% kita udah kalah. Iya, iya. Ya. Jadi mindset kita yang pertama adalah Mandarin itu tidak sulit. Bila perlu kata-kata tidak sulit itu kita rubah menjadi Mandarin itu mudah. Seperti itu. Sehingga kita sudah termotivasi. Kemudian kita belajar bahasa Mandarin, nah tentunya ya kalau kita tidak punya lingkungan, mungkin kita bisa menggunakan teknologi membuat menjadi sebuah lingkungan. Bisa jadi kita nonton yang berhubungan dengan bahasa Mandarin, bisa itu yang saya lakukan dulu. Banyak sekali saya nonton film-film Mandarin hanya untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Mandarin. Oh, itu membantu ya, Pak? Sangat membantu. Iya, Pak. iya. Jadi saya mengulang-ulang. Mungkin agak beda cara saya belajar ya. Nonton, saya tidak ngerti, saya pause. Kemudian saya cari. Ini maksudnya apa? Buka lagi, klik lagi, terus begitu. Berulang-ulang saya pelajari. Sehingga saya terbiasa. Seterbiasa mendengar dulu, belum ngomong nih, Pak. Iya, iya. Otaknya tahu nih artinya apa nih. Ngomongnya nggak keluar. Ya, gitu kan. Jadi ini dulu, otaknya dulu, nanti perlahan-lahan. Ini sudah tahu nih yang benernya ini begini loh. Ini nadanya yang benar begini, keluarnya beda. Nggak nyambung nih. Nah, jadi dia butuh namanya latihan-latihan. Gitu. Ya, kita bilang meniru lah, lebih banyak meniru. Nah ini penting. Jadi cara belajar sangat penting tuh anak-anak muda ya. Menemukan cara belajar sendiri. Kemudian ya ini sekarang zamannya AI loh. Zamannya teknologi. Jadi bagaimanapun juga anak-anak muda tetap harus meningkatkan kemampuan teknologi. Iya, iya. Teknologi adalah sebuah alat untuk membuat kita lebih baik. Iya, iya. Seperti itu. Untuk membantu kita kalau kita ingin mengembangkan bahasa Mandarin. Dan tentunya saat ini ekonomi Indonesia itu sedikit banyak sangat berhubungan dengan ekonomi Tiongkok. Iya. Maka kita butuh banyak
komunikasi sebetulnya. Peluang-peluang kita tuh banyak sekali. Iya. Peluang kita. Saya mengutip sedikit kata-kata Bapak Novi Basuki lah ya. Tidak tahu Bapak kenal atau tidak. Beliau juga tamatan S1, S2, S3-nya di Tiongkok. Dia orang pesantren. Tahu, saya kenal. Beliau mengatakan begini, dengan adanya bahasa Mandarin, banyak sekali ekonomi orang Indonesia itu terangkat. Bisa merubah nasib seperti itu. Karena gajinya itu lebih tinggi, Pak. Itu problemnya. Cuman ya itulah. Karena kebutuhannya banyak, ketersediaannya sedikit ya Pak. Jadi peluangnya jadi makin besar itu. Nah ini terakhir Pak Herman, saya ingin Bapak menyampaikan pesan kepada terutama anak-anak muda yang belum atau sedang belajar bahasa Mandarin untuk memotivasi mereka belajar bahasa Mandarin dalam bahasa Mandarin Pak. Silakan Pak. 亲爱的同学们，大家好，我们一起努力，我们一起学习汉语，提高我们自己的汉语水平，使我们了解，更深入的了解汉语本身。这样呢，我们可以一起跟中国人沟通交流，更深入的了解中华文化，优秀的中华文化。 Oke, terima kasih Pak Herman. Demikian saudara obrolan saya dengan Pak Herman, dekan di Universitas Universal Batam. Sebelum saya menutup perbincangan ini, saya ingin Anda merenungkan satu quote yang mengatakan begini: mempelajari bahasa berarti memiliki satu jendela lagi untuk melihat dunia. Itu kata pepatah Cina. Nah, ikuti terus program Zoom In di So Creative Media.